Silakan. Sudah diminum semua belum ya Yakultnya? Oh baru mau makan. Saya kira nggak mau gitu, karena nggak, saya lihat belum ada yang minum Yakult nih. Wah, Pak Dokter udah minum duluan ya, ternyata sudah minum duluan Pak Dokter ya. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Di tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk hadir ke presentasi kami. Nama saya Bayu, saya dari bagian PR Science PT Yakult Indonesia Persada. PR Science itu Public Relation, tapi lebih ke science-nya. Saya seorang apoteker, saya akan menceritakan tentang sebetulnya kenapa sih Yakult jual bakteri? Kok aneh? Betul nggak Bapak Ibu? Bakteri kok dijual gitu? Biasanya orang takut sama bakteri, tapi kok ini malah jual bakteri gitu? Masih banyak yang belum tahu tentang manfaat bakteri apa sih sebetulnya buat tubuh kita. Nah, tugas saya adalah untuk menjelaskan sebetulnya minuman yang sedang Bapak Ibu nikmati sekarang ternyata banyak manfaatnya. Oh, silakan. Ini masih banyak yang kosong loh. Oh, jaga jarak. Silakan. Ayo, silakan. Baik. Oh, fokus. Fokus ya Bu, kembali ke laptop. Nah, baik, pada siang hari ini judul presentasinya adalah peranan bakteri Yakult bagi kesehatan. Saya di sini sebetulnya bukan mau mengajarkan, tetapi mau lebih sharing kepada Bapak Ibu tentang manfaat bakteri. Kita ke slide pertama nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu terlihat ya warnanya di sini. Yang warna hijau kira-kira apa ya Bapak Ibu? Yang warna hijau di sini seperti jembatan kira-kira apa ya? Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita ya. Baik, yang warna hijau ini adalah foto usus manusia di endoskopi, lalu difoto, diambil fotonya. Jadi yang hijau itu adalah penapang usus kita manusia. Nah, yang warna-warni ini adalah gambar bakteri. Gitu, bakterinya rame banget. Nah, pertanyaan berikutnya yang warna biru, kira-kira apa ya Bapak Ibu? Warna biru di bawah ini. Yakult. Yakult itu ya dok. Baik, yang warna biru itu adalah sel tubuh manusia. Tetapi ternyata, Bapak Ibu, ternyata banyak yang belum tahu bahwa ternyata 70-80% sel-sel kekebalan tubuh kita itu ada di usus. Masih banyak yang belum tahu itu. Jadi sebetulnya kalau usus kita sehat, organ tubuh yang lain pun akan sehat. Karena 70-80% sel-sel kekebalan tubuh kita itu ada di usus. Gitu. Nah, kenapa? Saya juga sempat bertanya-tanya, kenapa ya? Kenapa di usus? Ternyata, Bapak Ibu, kita makan dan minum tiap hari itu memasukkan bakteri juga ke dalam tubuh kita. Gitu. Apalagi kalau yang sering makan gado-gado gitu di
pinggir jalan, wah banyak banget tuh bakteri yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ternyata oleh pencipta kita dilindungilah usus tersebut. Nah, selanjutnya kita ke kenapa ada bakteri di dalam usus? Aneh banget sih pakai ada bakteri di dalam usus. Kenapa? Apa fungsinya? Ternyata yang pertama fungsinya adalah bakteri ini fungsinya adalah untuk membantu mencerna makanan. Yang kedua, ternyata ada beberapa vitamin yang tidak bisa terbentuk tanpa bantuan bakteri. Contohnya B6, B12. Itu kalau nggak ada bakteri nggak bisa terbentuk dalam tubuh kita. Nah, yang paling penting, yang ketiga adalah ternyata bakteri ini adalah sarana latihan tandingnya daya tahan tubuh kita. Jadi kalau ibaratnya petinju, dia kayak sparring partnernya sebelum dia bertanding. Karena kalau ada benda asing yang masuk, dia nggak pernah latihan, dia nggak tahu nih baik atau buruk buat tubuh kita. Dengan adanya bakteri, daya tahan tubuh kita terlatih. Nah, ternyata usus kita itu tempat tinggal triliunan bakterinya. Jumlahnya lebih dari 100 triliun. Bahkan lebih banyak daripada sel manusia. Gennya pun lebih banyak daripada gen manusia. Jadi ada beberapa ilmuwan menyatakan bahwa manusia sebetulnya hidup dengan 2 gen manusia sendiri dan gen bakteri. Dan jumlahnya ini kalau dikeluarkan bisa sampai sekitar 1 sampai 1,5 kg bakteri di dalam tubuh di usus kita. Ada yang iseng manjangin satu-satu nih, Bapak Ibu. Itu bisa sampai 2,5 kali lingkaran bumi panjangnya. Gitu. Karena usus kita kalau dibuka itu bisa hampir 200 meter lebarnya. Hebat sekali memang pencipta kita. Nah, dan ternyata ini berhubungan dengan semua aspek biologi di dalam tubuh kita. Bapak Ibu mungkin bertanya, masa iya sih bakteri berhubungan? Kita ke slide berikutnya nih. Ini ada percobaan menarik dari seorang profesor, namanya Profesor Indaura Vika. Dia ada profesor dari Finlandia. Tahun 2013 beliau ini mau meneliti tentang manfaat bakteri buat manusia. Nah, dari percobaan ini dilakukan 4 orang kembar, wanita semua, yang 2 orang kembar gemuk, 2 orang kembar kurus. Ibunya udah ketawa-ketawa aja nih. Dari gambarnya kayaknya udah menyimpulkan sendiri nih. Jadi dari 4 orang kembar ini, yang 2 orang kembar kurus dan 2 orang kembar gemuk, sama-sama dipindahkan, ditransplant bakterinya ke tikus kurus, sama-sama dua-duanya tikus kurus, diberikan makanannya pun juga sama, low fat high fiber. Bu Rini, low fat high fiber kira-kira apa artinya Bu Rini? Low fat rendah lemak, tinggi serat, gitu ya. Sehat nggak kira-kira? Oh iya, gizi ya salah. Rendah lemak, tinggi serat, itu bagus sebetulnya. Tapi apa yang terjadi, dari orang yang gemuk dipindahkan bakterinya aja ke tikus yang kurus, tikusnya ikut gemuk. Padahal yang dipindahkan bakterinya, makanannya sehat. Jadi dari percobaan ini mulai banyak penelitian tentang ternyata sebegitu bermanfaatnya bakteri di dalam usus kita. Oke, kita ke next berikutnya. Ini percobaan terhadap ibu hamil. Mungkin ibu hamil katanya takut kena bakteri. Maaf. Nah, selanjutnya ini tentang ibu hamil. Di sini dilakukan percobaan atau penelitian terhadap 2 orang ibu hamil. Yang pertama itu ibu hamilnya tidak mengalami kegemukan saat dia hamil, dan yang bawah itu dia mengalami kegemukan saat ibunya sedang hamil. Lalu apa yang terjadi? Ternyata akan identik biasanya. Pada saat ibunya tersebut mengalami kegemukan, biasanya anak yang dilahirkan pun akan kegemukan. Lalu apa yang terjadi? Ternyata bakterinya akan identik. Bakteri si ibu dengan si anak akan mirip. Jadi sangat penting sekali menjaga kesehatan pada saat ibu hamil. Karena menentukan kedepannya bagaimana gitu. Karena kalau terlalu gemuk sebetulnya tidak bagus, karena anak tersebut biasanya akan mudah terserang penyakit ataupun mudah alergi, Bapak Ibu. Kalau terlalu gemuk biasanya.
memang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, tapi salah satunya itu ternyata. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari percobaan ini juga disimpulkan bahwa anak yang lahir sesar dengan yang normal itu ternyata daya tahan tubuhnya berbeda. Kenapa? Karena yang lahir normal di organ intimnya wanita pada saat anak tersebut dilahirkan itu ada bakteri baiknya. Coba deh, kok malam ini yang pengen lihat ya? Gimana tuh dok, mau lihat? Nah, kalau yang sesar gimana? Ternyata yang sesar karena sentuhan pertama kali itu kulit, akhirnya bakteri yang dari kulit yang dominan ada di usus anak tersebut. Jadi akan berbeda, gitu. Makanya anak yang lahir normal itu biasanya daya tahan tubuhnya lebih bagus dibandingkan yang lahir sesar. Lalu dari percobaan ini pun disimpulkan bahwa ternyata ASI itu sangat penting. Kenapa? Karena di ASI itu terdapat bakteri baik. Terdapat bakteri baik yang akan berguna di usus anak tersebut di kemudian hari. Berbeda dengan yang menggunakan susu formula. Jadi kesimpulannya sebetulnya kalau kata Mario Teguh dulu, golden waste-nya adalah bakteri yang kecil seperti ini yang nggak kelihatan aja berguna. Harusnya kita yang kelihatan seperti ini yang besar-besar harusnya lebih berguna. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi semua memang diciptakan ada tujuannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sudah makan siang semua? Ada yang belum makan? Belum banyak ya. Bapak Ibu, percaya nggak ada hubungan antara usus dengan otak? Kalau ada yang belum makan di sini biasanya boro-boro disuruh mikir, disenggol dikit aja bawanya emosi, bener nggak? Senggol bacok ya Bu. Jadi sebetulnya ternyata usus itu adalah otak kedua manusia. Karena apa? Karena sebetulnya yang memberikan makanan untuk si otak itu dari ususnya. Kalau ususnya nggak bagus, yang dikirim ke otak pun akan tidak bagus. Gitu. Nah, di sini Profesor Endang S. Rahayu, beliau adalah guru besar dari Universitas Gadjah Mada, itu meliti tentang bagaimana menjadi anak autis. Ternyata anak autis diteliti ususnya itu banyak mengalami kebocoran. Artinya banyak bakteri jahat yang tinggal di situ. Beliau menyimpulkan bahwa pengaruhnya antara lain adalah antibiotik treatment pada saat ibunya hamil, ataupun pada saat anaknya masih bayi sudah dikasih antibiotik. Ternyata bisa menyebabkan banyaknya bakteri jahat di situ. Kemudian ada juga yang paling penting adalah stres, Bu. Makanya pada saat ibu sedang hamil itu sebaiknya dihindarkan stres, karena itu akan berpengaruh ke anaknya nanti. Nah, jadi sebetulnya sehatkan dulu usus kita, itu akan mempengaruhi otak kita. Makanya kalau punya anak atau Bapak Ibu sebelum beraktivitas, 30 menit sebelum beraktivitas itu sebaiknya sarapan, karena akan mempengaruhi otak kita juga. Biasanya anak yang tidak sarapan itu mudah ngantuk nantinya. Nah, oke, berikutnya kita ke Dr. Rafiqar Rahmal. Beliau ini punya banyak pasien, ada yang hipertensi, ada yang obesitas, ada yang diabetes. Dia ingin tahu sebetulnya penyebab masalah ini apa ya. Dikeluarkan semua bakterinya dari pasien tersebut, diteliti sama beliau. Ternyata banyak bakteri jahat di dalam ususnya. Jadi beliau menggambarkan bahwa sebetulnya akar dari semua masalah bakteri usus. Gitu. Perbaiki dululah bakteri di dalam ususnya sehingga kesehatan kita akan terjaga. Beliau menggambarkan seperti pohon dan akarnya adalah bakteri usus tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke Yakult nih. Yakult ini apa sih? Yakult itu minuman susu fermentasi yang mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri probiotik LKC Sirota strain. Nama bakterinya apa Bu? LKC Sirota strain. Nah, ditemukan tahun 1930
minus sirota. Nah, beliau menemukan Yakult tujuannya sangat mulia sebetulnya. Banyak anak kecil yang tinggal di sekitar lingkungan beliau itu meninggal karena sakit pencernaan. Banyak yang meninggal tahun 1930 di Jepang itu belum makmur seperti sekarang. Nah, beliau akhirnya meneliti bahwa penyebab penyakit pencernaan itu kebanyakan virus dan bakteri. Jadi dia berpikir bahwa sebaiknya dilawan juga dengan bakteri baik sehingga bisa lebih alami. Nah, selanjutnya yang dilakukan oleh beliau ini sangat brilian karena beliau ini menciptakan produk namanya Yakult itu yang pertama adalah enak dan kedua bermanfaat. Lalu yang ketiga adalah syarat dari beliau karena beliau ini seorang peneliti, Yakult itu harus dijual dengan harga terjangkau. Harganya terjangkau nggak sih Bapak Ibu? Terjangkau sekali karena itu syarat dari beliau agar semua orang di seluruh dunia bisa menikmati. Jadi kalau tadi golden race-nya tentang bakteri, sekarang kalau ingin kita mendapatkan sesuatu, berbuat baiklah dulu. Nanti akan kembali ke kitanya dengan baik. Ini yang sudah terjadi di Dr. Minoris Sirota. Nah, kalau tadi ngomongin probiotik, mungkin Bapak Ibu juga bingung probiotik itu sebetulnya apa sih? Apa bedanya dengan prebiotik? Lalu juga apa bedanya dengan antibiotik? Jadi probiotik ini menurut WHO adalah mikroorganisme yang kalau kita konsumsi dia akan memberikan manfaat kepada yang mengkonsumsinya dalam jumlah yang cukup. Jumlah yang cukup itu berapa? Batasan sebetulnya di Indonesia adalah 10 pangkat 8 atau sekitar 100 juta. Nah, kalau Yakult itu jumlahnya lebih dari 6,5 miliar. Jadi termasuk probiotik. Dan juga dia harus tetap hidup sampai di usus. Beda nggak sih probiotik dengan yogurt? Ibu ada yang tahu? Saya langsung kasih aja ya. Probiotik dengan yogurt beda nggak sih? Sama nggak sih? Kira-kira sama nggak ya? Sama, beda kayaknya. Samanya kenapa? Bedanya kenapa? Oh ya, gimana? Bener nggak ya yogurt? Nggak ada bakterinya gimana? Baik. Jadi sebetulnya yogurt pun dibuat dari bakteri. Tetapi bedanya adalah dengan Yakult. Kalau Yakult itu pertama sudah ada bukti penelitiannya manfaatnya. Yang kedua bakterinya itu khusus, strain khusus. Jadi ibaratnya dia punya ciri khusus. Karena beda bakteri, beda strain itu beda manfaat. Sedangkan yogurt itu bakteri umum yang bisa dibeli dimanapun. Gitu. Yogurt itu makanya kalau lihat produk yogurt pasti nggak ada tulisan probiotik. Kalau lihat produk yogurt, nah Yakult dulu ada tulisan probiotiknya, tetapi kebijaksanaan dari Badan POM adalah Badan POM sekarang mulai mengikuti anjuran dari WHO. Kalau memang masuk probiotik dimasukkan ke obat, sedangkan Yakult bukan obat. Gitu. Karena walaupun terbukti manfaatnya ya kamu saya masukin ke obat karena ada manfaatnya, mengklaim manfaatnya. Akhirnya kami pun tidak bisa mengklaim itu karena kami lebih memilih masuk ke makanan. Karena Yakult itu bukan obat, Yakult itu masuknya ke makanan. Kalau di Jepang itu ada makanan namanya functional food, atau misalnya kalau kita sakit diare itu silakan mengkonsumsi produk ini, dikasih tahu di sana. Gitu. Kalau di Indonesia belum ada obat atau makanan, cuma ada dua pilihan itu. Nah, Yakult akhirnya memilih kata probiotiknya lebih baik dihilangkan daripada kita masuk ke obat. Karena nanti ada anjuran pakainya, ada aturan pakainya, ada indikasinya, padahal Yakult tidak seperti itu. Nah, sekarang kita ke manfaatnya nih. Yang pertama adalah mencegah gangguan usus, meningkatkan jumlah bakteri menguntungkan sehingga bakteri merugikannya berkurang, mengurangi racun di dalam usus dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, mengurangi racun di dalam usus artinya bukan kalau keracunan minum Yakult ya, Bapak Ibu. Karena bakteri merugikan itu akan menghasilkan racun di dalam tubuh kita, sehingga banyak penyakit
sekarang disebabkan oleh racun yang dihasilkan oleh bakteri jahat. Salah satu contohnya yang paling banyak sekarang ada kanker, Bapak Ibu. Itu disebabkan oleh racun yang dikeluarkan oleh bakteri jahat. Nah, sekarang saya headline dulu mencegah gangguan usus. Kenapa penting? Kira-kira yang berhubungan dengan usus, apa yang kita keluarkan dari tubuh kita ya, Bapak Ibu? Feses, betul. Kenapa mengeluarkan feses itu penting? Feses itu adalah limbah, Bapak Ibu. Jadi memang harus dikeluarkan. Sebetulnya pencipta kita itu sudah memberikan kita indikator kita sehat atau enggak. Kita lihat aja pertama feses kita. Bentuknya, Bu, Bapak Ibu mesti rajin-rajin nih sebetulnya lihat bentuk feses kita. Yang paling bagus bentuknya seperti pisang. Warnanya kuning atau agak kecoklatan. Kalau udah bentuknya seperti kecil-kecil, seperti batu gitu ya, atau kacang, itu pasti konstipasi. Atau kalau terlalu lembek itu mengalami diare. Gitu. Kalau kita membutuhkan tenaga untuk mengeluarkannya, itu pasti konstipasi. Jadi sebetulnya pencipta kita sudah menciptakan semua secara alami, tinggal kitanya perhatian atau enggak sebetulnya. Gitu. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa bedanya Yakult dengan produk lain adalah kami punya jurnal kesehatannya. Jadi kami punya pusat penelitian di Jepang dan di Eropa berisi dari 400 ilmuwan tentang bagaimana aplikasi Yakult terhadap kesehatan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sudah tidak perlu khawatir karena kami punya ilmuwan di sana. Nah, ini adalah contoh jurnal. Kami punya jurnal bagaimana bisa mengalami perbaikan orang yang menderita diare dari 428 kasus. Itu 82,2% itu mengalami perbaikan kondisinya dibandingkan kondisi sebelumnya. Lalu yang konstipasi gimana? Dari 246 kasus ternyata mengalami perbaikan itu sampai 80%. Jadi lebih dari 80% semua mengalami perbaikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Nah, kita langsung ke yang sekarang lagi booming nih, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sebetulnya memang pernah dilakukan penelitian oleh Profesor Nagao tahun 2000. Itu penelitian ini dilakukan Yakult itu diteliti terhadap bagaimana bisa meningkatkan daya tahan tubuh itu melalui NK cell. NK cell itu adalah singkatan dari NATO. Begitu sampai sana ternyata yang diteliti adalah feses. 50 orang mahasiswa diteliti fesesnya tiap hari, Bapak Ibu. Jadi mereka nyetor pagi-pagi kasih ke saya untuk saya teliti. Lumayan, Bu, Bapak Ibu, bau. Percaya nggak? Itu saya sampai nunggu 2 jam dulu untuk nafsu makan karena memang bentuknya macam-macam dan baunya juga macam-macam. Jadi dari penelitian tersebut, di sini ada yang pernah kena diare, pasti pernah ya, Bapak Ibu, diare. Kalau tipes pernah, Bapak Ibu. Itu ternyata bakteri penyebab diare dan tipes itu sebetulnya ada di dalam usus kita. Hanya apa? Hanya tinggal tunggu kapan kita lengahnya. Lengahnya itu gimana ya? Lengahnya itu saat makannya sudah mulai sembarangan, istirahatnya tidak teratur. Lalu juga ternyata cowok yang merokok, Pak, itu berpengaruh. Selain daya tahan tubuhnya berbeda dan jumlah bakteri jahatnya lebih banyak ternyata dari mahasiswa itu. Nah, akhirnya kita mengumpulkan tiap hari. Lalu bagaimana kalau kita diberikan Yakult? Tiap hari kita lihat hasilnya, kita tumbuhkan bakterinya. Akhirnya saat mengkonsumsi Yakult jumlah bakteri jahatnya memang berkurang, Bapak Ibu. Itu kesimpulannya. Nah, ini tentang manfaat Lactobacillus LKC-Sirota-Strain terhadap ISPA. Mungkin kalau dengan COVID kita nggak bisa berhubungan secara langsung Yakult dampaknya terhadap COVID. Nah, tetapi dengan ISPA kita ada penelitiannya, Bapak Ibu. Yang pertama dilakukan oleh Profesor Sida tahun 2015. Itu melakukan penelitian terhadap para pekerja yang rata-rata usianya 40 tahun. Di sini kayaknya belum ada 40. Oh, 20, betul.
20 jalan 40 ya. Jalannya 30 gitu. Baik. Biasanya pernah menyadari atau tidak para pekerja ini ternyata sering mengalami batuk, flu, lalu juga pilek tiba-tiba nggak sih? Ternyata dari penelitiannya Profesor Sida ini disimpulkan bahwa yang berperan sangat penting di sini adalah stres. Nah, tetapi dari penelitian Profesor Sida ini disimpulkan bahwa yang mengkonsumsi L-acetylcysteine jumlah kejadian dia mengalami ISPA itu lebih sedikit dibandingkan yang tidak mengkonsumsi Yakult. Nah, kalau lansia bagaimana? Nah, ini lansia Dr. Fujita tahun 2013 melakukan penelitian terhadap lansia rata-rata usianya 83 tahun. Itu dilakukan selama 7 bulan. Itu juga hampir sama, sering mengalami ISPA. Karena kenapa? Daya tahan tubuh kita itu bentuknya sebetulnya seperti gunung. Di usia 20-30 itu sampai ke peaknya, titik tingginya, lalu akan menurun. Karena kalau kita lihat aja, kalau contohnya bapak-bapak mungkin kalau Valentino Rossi usia 20-30 dia masih nggak dia ngalahin. Tapi begitu udah lewat 35 sampai 40 sekarang, dia udah mulai menurun penampilannya. Itu sebetulnya saya nggak bisa kebayangin nanti kalau 20-30 bapaknya kayak apa ya? Lebih wow gitu ya. Nah jadi seperti itu. Mengkonsumsi Yakult ini yang penting sebetulnya Yakult ini bukan minuman anak-anak. Maksudnya bukan anak-anak adalah yang lebih membutuhkan sebetulnya kita ini yang daya tahan tubuhnya mulai menurun itu sebetulnya membutuhkan untuk mengkonsumsi Yakult. Nah, Bapak Ibu sudah pernah berkunjung ke pabrik Yakult? Sebetulnya setelah ini biasanya saya akan mengundang Bapak Ibu semua untuk berkunjung ke pabrik Yakult. Kita sediakan bisnya gratis, akomodasinya juga. Mungkin nanti setelah pandemi ya Bapak Ibu. Mampir dulu sambil jalan-jalan Sukabumi. Ada orang Sukabumi di sini? Sukabumi Pak. Oh istri kedua Pak. Waduh. Ada berapa Pak? Apa yang dipikirkan biasanya yang terjadi loh Pak. Hati-hati. Sukabumi ya, betul-betul. Nah, kita akan lihat bagaimana proses pembuatan Yakult. Jadi Yakult ini dibuka untuk umum untuk melihat bagaimana proses pembuatannya. Yakult itu dibuat secara higienis, lalu tanpa zat pengawet. Masa kadaluarsa Yakult berapa ya Bapak Ibu? Berapa lama ya? Sebulan, betul sekali Bu, 40 hari. Wah, tepuk tangan dulu loh. Betul, hanya 40 hari. Dan tanpa zat pewarna, makanya Bapak Ibu nggak akan pernah lihat Yakult itu warnanya merah, warnanya kuning, rasanya rasa jeruk itu nggak akan. Karena kami yakin produk alami itu lebih bermanfaat sebetulnya buat daya tahan tubuh kita. Gitu. Nah, kemudian ini sistem distribusinya itu bisa melalui direct sales. Direct sales itu yang tanpa toko atau supermarket. Nggak usah khawatir, kami punya mobil berpendingin khusus langsung. Jadi kita nggak pakai distributor, Bapak Ibu. Semua yang mengirimkan itu adalah pendingin Yakult. Karena kenapa? Karena kalau dari distributor kita nggak tahu cara penanganan mereka betul atau tidak. Gitu. Dan juga dengan ibu-ibu Yakult Ready sering lihat ya ibu-ibu Yakult Ready sekarang jumlahnya sudah mencapai 10.000 orang di seluruh Indonesia. Gitu dan 10.000 orang dan biasanya ibu Yakult Ready ini ikut membantu perekonomian keluarga karena banyak sekali yang di Yakult itu penghasilannya bahkan lebih dari suaminya. Jangan salah loh, karena saya pernah ketemu yang juara itu penghasilannya 15 juta loh. Ibu-ibu Yakult Ready yang juara
Bapak Ibu ada yang pernah lihat Yakult itu dijual di luar lemari pendingin? Sering. Itu sebaiknya jangan dibeli ya Bapak Ibu. Yang dijual di luar lemari pendingin? Oh, nggak ada kan ya? Kalau ada, kalau punya saudara atau Bapak Ibu punya toko, silakan hubungi salesman kami. Itu akan kami pinjamkan lemari pendinginnya. Kalau punya toko silakan hubungi Yakult, itu akan dipinjamkan lemari pendinginnya. Dan sebaiknya jangan dibeli kalau dia di luar lemari pendingin seperti ini, karena rasanya akan sangat asam, jumlah bakterinya akan berkurang. Nah, kita sampai ke kesimpulannya bahwa bakteri Yakult ini berfungsi untuk mencegah gangguan usus, meningkatkan jumlah bakteri berguna. Tadi saya belum bertanya, kalau yang ini beneran nih, kalau yang bisa jawab saya kasih hadiah ya. Bagaimana caranya bakteri Yakult itu bisa tahu bakteri jahat dan bakteri menguntungkan di dalam usus kita? Kita minum nih, sampai ke usus, terus bakterinya bisa tahu nih bakteri jahat, bakteri baik dari mana? Kira-kira dari mana? Ada tanduknya gitu ya, Bang. Atau IG-nya dilihat ya, IG-nya. Dari mana? Jawabannya adalah ternyata rasanya Yakult apa sih? Asam. Ternyata bakteri jahat itu nggak suka suasana asam. Bakteri jahat itu nggak suka suasana asam. Makanya kalau kita mengkonsumsi Yakult itu di dalam usus itu diharapkan bakteri Yakult itu menghasilkan suasana asam, sehingga bakteri jahat nggak bisa tumbuh. Gitu. Makanya kalau ada hubungannya dengan organ yang lain, mungkin ini agak melenceng sedikit, nggak apa ya Bapak. Mohon maaf nih ya, untuk yang wanita itu pasti disuruh menjaga keasaman organ ini. pH-nya mesti dijaga. Oh, dokternya udah. Kenapa? Karena di dalam organ intim wanita pun ada bakterinya. Dan pH-nya juga harus dijaga. Oh iya, itu bermanfaat loh Mas, tapi nggak ada. Manfaatnya bagus loh. Nah, mengulang kita kalau lanjut level itu agak, makanya saya agak menyimpang sedikit. Ini untuk perbandingan saja sebetulnya. Kenapa? Tapi jangan dibuat itu ya, lain ya. Lalu terakhir adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, Yakult juga sudah banyak digunakan untuk konsumsi karyawan di rumah sakit. Jadi contohnya ini di RSCM. Di RSCM Yakult itu sudah dikonsumsi karyawan di sana. Jadi kami menyiapkan 3 showcase besar yang tinggi-tinggi karena mereka itu seminggu bisa order 60.000 karena banyaknya pegawai di sana. Seminggu bisa 60.000. Yakult karena fungsinya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau yang ini di Sanglah, yang ini di Tangerang, dan itu di Nah, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih hadiah. Ada yang mau bertanya? Oh, langsung ya. Yang duanya gantian, saya yang nanya cepet-cepetan. Tadi dengerin presentasi saya nggak? Saya nggak tahu. Boleh? Nggak boleh. Sama. Kalau berhubung saya itu bukan yang dingin, saya mau nanyakan itu kan emang 0 sampai 10 derajat yang harus dipakai. Tapi apa boleh di luar? Kan akan mengurangi juga. Cuma itu saya masalahnya tidak mengkonsumsi yang dingin. Boleh berapa jam? Bagus kan? Tadi apa bilang kan berhubungan dengan ketemu dengan pasien dengan penyakit stroke. Jadi mengeluh dengan BAB-nya yang nggak lancar. Jadi dokter udah memberikan obat sesuai dengannya. Obat ini apa
keluhannya. Apakah boleh maksudnya disaranin anak kita untuk yakin ini, jadi nggak ada buat batas yakin ini nggak boleh gitu atau enggak gitu, apakah boleh? Wah, terima kasih banyak nih. Terima kasih apa? Wah, pertanyaannya bagus-bagus nih. Tepuk tangan dulu dong. Baik, terima kasih banyak dengan Ibu. Ibu lihat dari bagian ini telepon online nih kayaknya. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan bagus sekali. Yang pertama, Yakub kalau di luar ini boleh nggak sih? Sebetulnya kalau di suhu ruang seperti ini, Bapak Ibu, selama di bawah 24 jam itu masih nggak apa-apa. Suhu ruang. Tapi kalau terkena sinar matahari langsung, itu hanya tahan 8 jam, Bapak Ibu. Terkena sinar matahari langsung. Kalau di suhu ruang ini di bawah 24 jam masih nggak apa-apa. Karena saya dulu di pabrik 4 tahun, saya jadi nyobain Yakub sama peneliti itu. Ternyata kalau di bawah 24 jam masih nggak apa-apa. Nanti sampai rumah ditaruh lagi di rumah ini, silahkan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah nanti tentang pasien. Biasanya kalau memang pasien tersebut tidak bisa beraktivitas atau stroke, itu biasanya memang konstipasi, Bu. Pasti diabetesnya akan keras. Nah, silakan Bu untuk mengkonsumsi Yakub. Kita nggak ada larangan pasien tertentu nggak boleh konsumsi Yakub sampai sekarang. Nggak ada Bu sampai sekarang. Gitu. Bang, masalah apa? Oh iya, nanti Pak boleh ya. Saya kasih hadiah dulu. Nah, baik, selanjutnya ada yang punya penyakit lambung, lambungnya sakit beneran. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang punya penyakit mah? Ada yang sudah minum? Sakit nggak Bu? Minum Yakub sakit nggak Bu? Nggak ada kan? Nah, jadi Pak sebetulnya dan sebetulnya kalau mengingat asam lambung kita itu sebetulnya pH-nya 1, tingkat keasamannya 1. Itu kalau netes ke sepatu, sepatunya bolong, ke baju juga bolong. Sebetulnya asam lambung kita kuat. Nggak ada sebetulnya makanan dan minuman asam yang akan mempengaruhi lambung kita karena pH 1 pun kuat gitu. Tapi Bapak Ibu biasanya sugesti, asam sakit, akhirnya kita sakit duluan. Kamu udah dijelasin, oh nanti sakit loh lambungnya. Tapi memang kalau yang punya penyakit mah, kalau memang khawatir sebaiknya minum Yakubnya setelah makan. Karena sebetulnya asamnya termasuk asam lemak, pH-nya sekitar 3,4 sampai 4. Sebetulnya tidak masalah, itu di bawah lemon. Kalau Bapak Ibu biasa minum lemon, itu minum Yakub sebetulnya nggak ada masalah. Karena pH-nya lebih tinggi dibandingkan pH lemon. Jadi jawabannya seperti itu. Terima kasih. Tenang aja, saya nggak akan sekarang yang dari belakang, kayaknya tadi depan terus sekarang dari belakang. Ujian kan? Baik, ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu. Wah, tepuk tangan juga dong. Pertanyaannya luar biasa semua ya. Bagus semua. Bagus semua loh dari tadi.
Wah, berarti ibu anak zaman now ya berarti ibu ya. Oh gitu. Jadi betul, sekarang Yakult itu banyak sekali yang meminta untuk dijadikan minuman campuran. Gitu, banyak banget. Berapa yang minuman keras gitu, campur dengan Yakult. Nah, kalau dari Yakult sendiri gimana ya? Nah, dari Yakult itu kami menyarankan ibu lihat bagaimana cara dia membuat minuman tersebut. Yang pertama adalah harus dalam keadaan tidak dipanaskan, karena bakterinya akan mati. Dalam dingin, biasanya memang bikinnya dalam dingin. Yang kedua adalah harus langsung dihabiskan. Jadi harus dibuat saat itu juga. Karena kenapa Yakult kecil? Tujuannya adalah Yakult itu harus langsung dihabiskan. Karena Yakult itu harus langsung dihabiskan. Kenapa? Karena di Yakult itu ada susu. Biasanya kalau udah terbuka itu akan ada kontaminasi. Nah, kita khawatirkan seperti itu. Makanya saran dari kami adalah lihat bagaimana proses produksi pembuatannya, harus segar. Yang kedua adalah harus langsung Bapak Ibu habiskan. Karena kalau udah disimpan lama, kita takutnya kontaminasi malah sakit perut. Itu tujuannya. Terima kasih. Pertanyaan keduanya adalah, ini kan ada glukosa nih. Sabar dulu. Ini kan ada glukosa atau sukrosanya lah kalau glukosa yang dari singkong, kalau sukrosa itu yang gula pasir. Nah, itu gimana bagi penderita DM? Untuk informasi untuk Bapak Ibu semua bahwa kalau dihitung kalorinya Yakult itu hanya 50 kilokalori, hanya setara 1 buah apel. Jadi kalau kita naik tangga turun lagi itu sebetulnya sudah terbakar karena hanya 50 kilokalori. Sebagai perbandingan untuk laki-laki itu kalori yang dibutuhkan dalam satu hari biasanya berapa? Memang tergantung aktivitas, tapi rata-rata dari pemerintah itu sekitar 2.400 laki-laki, wanita itu sekitar 2.000-an. Jadi kalau 50 itu masih jauh banget sebetulnya. Nah, kalau penderita DM memang sebaiknya konsultasikan dengan dokternya. Ini 50 kalori gimana ya sebaiknya? Karena sebetulnya kalau kita sakit, sebetulnya kita masih ingin menikmati hidup gitu kan. Kalau minum yang enak-enak kan rasanya juga kita senang gitu. Nah, itu bisa meningkatkan daya tahan kita sebetulnya seperti itu. Jadi hanya 50 kilokalori, tidak perlu khawatir sebetulnya khusus yang itu. Terima kasih pertanyaannya. Tadi kan Bapak Ibu yang bertanya nih, sekarang gantian saya tanya. Masih pada ingat ya? Ini kalau ada yang ingat nggak nama bakterinya Yakult? Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi yang selama ini mungkin kita sudah sering Yakult, tapi kali ini karena mata saya jadi nanti saya sama Yakult dan ada manfaat lagi. Nama bakterinya? Apa nama bakterinya? Karena dari sejak pandemi bulan Maret dibulan April awal yang itu sudah mensupport kami sebagai support utama. Mungkin kalau yang bisa beli kami bisa beli, tapi dengan support itu kami merasa bahwa mungkin jadi banyak perhatian menjadi apa namanya bahwa sama sekali harus sehat. Ya, untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak Yakult, sampaikan kepada manajemennya atas supportnya selama ini. Bukan berarti kami mengharapkan mungkin ini bersama, tapi mudah-mudahan supportnya akan terus berlangsung dan memang sebelum awal ini pun kami sudah menggunakan produk
Yakult untuk karyawan kami, terutama untuk yang berdinas malam, karena memang manfaatnya di sana sudah kami rasakan. Itu saja mungkin Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada hak yang kami berikan, tapi kayaknya agak lambat, jadi mungkin kami akan sampaikan.